Halo guys, selamat datang lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Rapiana dengan NIM 2210417741. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS metode penelitian bisnis yang diberikan oleh Pak Adi Mursalin SEMM. Berikut adalah materinya. Cara menentukan judul penelitian. Menetapkan judul penelitian adalah langkah awal yang penting dalam proses penelitian. Judul penelitian harus mencerminkan topik penelitian Anda secara jelas dan menarik, sehingga dapat menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam penelitian Anda. Berikut 9 langkah dalam menetapkan judul penelitian. Yang pertama, pahami topik penelitian. Pastikan Anda memiliki pemahaman yang kuat tentang topik penelitian Anda. Ini akan membantu Anda merumuskan judul yang relevan dan bermakna. Yang kedua, tentukan fokus penelitian. Identifikasi aspek tertentu dari topik Anda yang ingin Anda teliti. Apakah ingin menjawab pertanyaan khusus? Apakah ingin mengeksplorasi masalah tertentu? Yang ketiga, gunakan kata kunci. Gunakan kata kunci yang relevan dengan penelitian Anda. Kata kunci ini akan membantu orang menemukan penelitian Anda saat mencari informasi yang terkait. Yang keempat, hindari istilah teknis yang rumit. Hindari menggunakan istilah teknis yang sangat khusus jika Anda tidak dapat menjelaskan dengan jelas dalam judul Anda. Gunakan bahasa yang dapat dipahami oleh pembaca yang beragam sifatnya. Yang kelima, buatnya lebih menarik. Cobalah untuk membuat judul menarik dan memancing minat. Judul yang menarik lebih cenderung menarik perhatian calon pembaca. Yang keenam, mempertimbangkan gaya penulisan. Pastikan judul sesuai dengan gaya penulisan yang ditentukan oleh panduan penelitian atau lembaga tempat Anda menulis. Yang ketujuh, perbarui judul saat memerlukan. Jika Anda menemukan bahwa judul yang Anda telah tentukan tidak cocok dengan penelitian yang Anda jalani seiring berjalannya waktu, jangan ragu untuk memperbaharui judul tersebut. Yang kedelapan, konsultasikan dengan pembimbing. Jika Anda sedang melakukan penelitian akademis, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan pembimbing atau dosen pembimbing Anda. Mereka dapat memberikan panduan atau masukan berharga tentang judul penelitian Anda. Yang kesembilan, evaluasi kembali. Setelah Anda menetapkan judul penelitian, luangkan waktu untuk mengevaluasi kembali dan pastikan judul tersebut mencerminkan isi penelitian Anda dapat menarik perhatian pembaca. Ingatlah bahwa judul penelitian adalah elemen penting dalam penelitian Anda, dan pilihan yang tepat dapat memberikan kontribusi terbesar terhadap keberhasilan penelitian Anda. Selanjutnya ada cara membuat latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, fenomena yang terjadi di sekitar kita pada berita menarik dan terbaru. Pada bagian ini, peneliti dapat menjabarkan isu atau masalah yang ada di sekitar masyarakat yang dapat diteliti. Semakin menyentuh kepentingan masyarakat luas, maka semakin mengunggah diri untuk diteliti. Yang kedua, penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini menjelaskan bahwa penelitian ini sangat mendukung dengan adanya beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik
yang sama sehingga hal tersebut meyakinkan bahwa penelitian kita akan dapat dijadikan sebagai rujukan pengembangan dan perluasan pengetahuan pada topik yang kita teliti. Yang ketiga, ada mapping. Pada bagian ini, penelitian kita dibentuk dengan cara menguraikan bagian-bagian penelitian kita seperti variabel, indikator, paradigma penelitian, jenis penelitian, populasi, dan sampel, dengan membandingkannya terhadap penelitian terdahulu sehingga terlihat perbedaannya. Yang keempat, pemilihan lokasi penelitian. Bagian ini adalah bagian yang dianggap sebagian mahasiswa sulit untuk dijabarkan, karena mengingat sifat penelitian adalah objek bukan subjek. Pada bagian ini penelitian diminta untuk menjabarkan kenapa memilih objek penelitian ini secara objektif. Yang kelima, penetapan penelitian. Pada bagian ini peneliti diminta untuk menegaskan kembali bahwa berdasarkan latar belakang yang dijelaskan dan dianggap tepat untuk diadakan penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut. Selanjutnya, cara membuat rumusan masalah. Yang pertama, tulis kalimat atau paragraf yang memperkenalkan masalah sebelum pembaca mencapai bagian masalah. Jadi, penting sekali untuk menuliskan research question ataupun pertanyaan-pertanyaan kita itu di dalam bentuk kalimat yang jelas. Yang kedua, perumusan masalah atau pertanyaan penelitian dapat ditulis dalam bentuk daftar pertanyaan. Seringkali kita menemukan, apalagi di perihal penelitian sosial, itu banyak sekali kita meneruskan rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Jadi, bagian penting itu juga, dan untuk memudahkan kita seperti mengetahui apa sebenarnya yang akan diteliti itu dari rumusan masalah yang disajikan. Yang ketiga, dalam penelitian sosial, rumusan masalah tidak selalu ditulis, tetapi sering ditanyakan dengan menanyakan hubungan antara variabel. Nah, biasanya kita menemukan ini di penelitian kuantitatif, misalnya sehubungan antara dua variabel atau lebih dan sendirinya. Nah, itu biasanya tidak dijelaskan dalam bentuk pernyataan, tetapi juga dalam bentuk pertanyaan. Yang keempat, masukkan kalimat pertanyaan yang relevan. Membuat rumusan masalah dengan konsep yang kurang relevan dengan penelitian yang akan Anda lakukan. Jadi, menuliskan pertanyaan konsep yang relevan dengan penelitian yang sahabat pilih itu sangat penting dan harus dituliskan dalam rumusan masalah penelitian. Yang kelima, selesaikan setiap pertanyaan dengan tanda tanya. Biasanya kita banyak menemukan penelitian sosial itu rumusan masalahnya selalu berakhir dengan tanda tanya. Karena itu, semacam pertanyaan atau kita penasaran dengan apa yang sebenarnya akan diteliti. Atau kalau kita membaca hasil penelitian kuantitatif ataupun penelitian sosial lainnya, seperti membaca rumusan atau hampir selalu dengan tanda tanya. Kiriman itu memberikan rasa penasaran dan ingin tahu terhadap penelitian yang disajikan. Selanjutnya, cara membuat tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan masalah. Lihat rumusan masalah penelitian. Karena tujuan ini biasanya satu paket dengan rumusan masalah. Jadi tujuan-tujuan ini menjawab rumusan masalah yang sudah ditulis oleh sahabat sekalian. Yang perlu ditekankan adalah untuk menuliskannya atau membuat tujuan penelitian perlu untuk melihat kembali rumusan masalah yang telah disusun ataupun dituliskan oleh sahabat sekalian. Yang kedua, mencari kata operasional yang tepat
untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Jadi biasanya dalam tujuan penelitian ini menggunakan kayak mengidentifikasi atau mendeskripsikan, menganalisis dan sebagainya. Jadi memang kata-kata operasional itu selalu dituliskan di dalam sebuah tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Definisi tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah kalimat yang ditunjukkan yang menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian dilakukan atau data-data serta informasi apa yang akan dicapai dari penelitian itu. Ada pula macam-macam tujuan penelitian. Yang pertama eksploratif, yang kedua verifikatif, dan yang ketiga development. Selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian ini berisikan uraian manfaat yang dihasilkan dari dilaksanakannya penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Adanya manfaat dari aspek teoritis, yakni manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Manfaat dari sisi untuk mengecek teori yang sudah ada, apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Manfaat teoritis ini muncul berdasarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada, sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris. Yang kedua, manfaat praktis atau aplikatif. Manfaat tersebut adalah manfaat penelitian dari aspek praktis atau aplikatif, yakni manfaat penelitian bagi bidang yang kita teliti. Manfaat praktis ini bisa berguna bagi banyak subjek, yang ini bagi peneliti, bagi lokasi peneliti, bagi para pengambil kebijakan terkait bidang yang kita teliti. Selanjutnya ada cara membuat tinjauan pustaka. Berikut 6 langkah membuat tinjauan pustaka. Yang pertama dengan ide besar. Mulailah dengan gagasan yang penting dari kajian pustaka itu. Maksudnya, ketika Anda membaca satu artikel ilmiah, buku atau jurnal nasional maupun internasional. Yang kedua, menyampaikan gagasan kunci. Mulailah dengan hal yang spesifik, bisa dikatakan piramida terbalik, dan cari key points atau tema kuncinya. Setelah ada ide besarnya, muncullah pilar-pilar kumpulan ide yang dapat dikelompokkan. Yang ketiga, ringkaslah artikel yang sudah dibaca. Setelah summary, coba bandingkan antara suatu gagasan yang dasarnya dari tema satu ke tema yang lain. Kemudian, kontraskan dan kumpulkan semua artikel-artikel yang terkait dengan gagasan-gagasan yang sama. Yang keempat, pilih literatur yang berkaitan dengan penelitian Anda. Mulai mengerucutkan literatur yang sudah ada dan pilih yang terkait dengan tema penelitian yang ada, lalu kaitkan yang sesuai dengan topik yang sudah dipilih. Yang kelima, membuat catatan yang lebih detail tentang temuan dari poin 4. Buatlah suatu catatan yang lebih detail tentang pertemuan dari literatur yang lebih terkait dengan kita. Dan kita fokuskan lagi, lalu jelaskan lagi temuan utama yang terkait dengan penemuan kita. Yang keenam, garis bawahi aspek utama setiap temuan dari poin 5. Memfokuskan lagi atau menggaris bawahi aspek penting dari hasil literatur di langkah pada poin 5. Setelah flying
Selanjutnya, dijabarkan lalu dipilih aspek utama pada temuan sebelumnya tadi. Berikutnya ada cara membuat penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian lalu. Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian saat ini. Yang kedua, masalah. Masalah penelitian saat ini yang belum tercover oleh penelitian terdahulu. Yang ketiga ada topik penelitian. Muncul judul baru sebagai jawaban atas masalah yang belum terpecahkan. Yang keempat, novelty. Kebaruan sebagai jawaban sekaligus pembedaan dengan penelitian terdahulu. Ada dua contoh penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama, penelitian tentang karakter di sekolah dasar antaranya dilakukan oleh A pada tahun 2019 dengan judul Penguatan Karakter di Sekolah Dasar melalui Pembiasaan Akhlak Mulia. Dengan lokasi penelitian disertai ini disusun dengan mendekatkan kualitatif dan metode deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pendidikan karakter adalah dengan pembiasaan akhlak mulia di sekolah melalui kegiatan intrakurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler. Proses ini didukung oleh pembiasaan, keteladanan guru, kegiatan spontan, teguran lisan, dan pengkondisian lingkungan. Penelitian terdahulu yang kedua, penelitian yang dilakukan B pada tahun 2018 dengan judul penelitian pendidikan karakter di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah berbasis melalui pendekatan kualitatif dan metode ex post facto. Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah proses pembelajaran karakter di sekolah dasar melalui yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan seterusnya. Apa yang harus ada dalam penelitian terdahulu? Yang pertama, nama penulis dan tahun penulisan. Yang kedua, judul penelitian dan jenis publikasi. Yang ketiga, metode pendekatan dan jenis sumber data. Yang keempat, simpulan dan referensi. Kata pengantarnya, agar penelitian ini menjadi lebih fokus pada suatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, serta memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Maka peneliti perlu melakukan studi terhadap penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang akan dilakukan berdasarkan hal tersebut. Penelitian melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu dan hasilnya dijabarkan sebagai berikut. Berdasarkan tabulasi hasil dari penelitian terdahulu yang telah ditemukan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian tersebut membahas aspek-aspek berhubungan dengan pendidikan karakter di tingkat sekolah dasar dan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai agama Islam. Penelitian terdahulu yang pertama membahas tentang internalisasi karakter melalui kegiatan akhlak mulia. Penelitian terdahulu yang kedua, cara membuat hipotesis dan kerangka pemikiran. Kerangka hipotesis ada 4. Yang pertama, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Namun tidak setiap penelitian harus ada rumusan hipotesis. Penelitian eksploratif dan deskriptif sering tidak perlu merumuskan hipotesis. Mengapa dikatakan sementara? Karena jawaban yang diberikan baru.
didasarkan teori dan penelitian yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris melalui pengumpulan data. Penelitian kuantitatif umumnya menggunakan hipotesis. Hipotesis yang dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian vs statistik. Hipotesis penelitian, syarat penelitian kuantitatif. Contohnya, HO. Tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara H1 terhadap perbedaan nilai rata-rata. Hipotesis statistik, syarat penelitian kuantitatif plus sampel. Contohnya, HO A sama dengan B, H1 A sama dengan B. A sama dengan rata data sesudah Ritman, B rata data sebelum Ritman. Ditulis setelah penjelasan teknis analisis data bab 3. Karakteristik kerangka berpikir. Yang pertama berupa teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi hasil penelitian sebagai landasan teoritis, agar bukan sekedar coba-coba. Setiap penelitian selalu menggunakan teori, di mana teori dapat dipandang sebagai suatu konseptualisasi yang umum, di mana konseptualisasi ini diperoleh melalui jalan yang sistematis dan dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga biasanya ditulis di bab 2. Yang keempat, kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan bila dalam penelitian berkenaan dua variabel atau lebih, apalagi penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan penelitian deskriptif, teoritis, dan argumentasi besaran variabel. Langkah kerangka berpikir hingga hipotesis. Yang pertama, menetapkan variabel yang diteliti. Yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Yang ketiga, deskripsi, teori dan hasil penelitian. Yang keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Yang keenam, sintesis, kesimpulan. Yang ketujuh, kerangka berpikir, pengajuan hipotesis. Dan yang terakhir, hipotesis.